Bagaimana Anda menilai capaian ekonomi Indonesia hingga semester pertama 2025 ini, dan apakah menurut Anda masih sesuai dengan jalur menuju target yang cukup tinggi di 8%? Ya, jadi kalau secara umum saya kira perekonomian kita dalam kondisi baik ya, tercermin dari beberapa indikator. Jadi kalau di ekonomi itu kan ada 3 indikator kunci ya, yang menjadi indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan angka pengangguran. Ya, kan kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita cukup baik, 4,87%, inflasi kita di bawah 2%, kemudian pengangguran kita di bawah 5%. Jadi secara umum kondisi perekonomian kita cukup baik gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang sangat penting, kita mau tidak mau kita bandingkan dengan negara lain ya, karena ini kan situasi perekonomian dunia kan sedang banyak orang bilang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan negara lain, ada beberapa negara yang memang lebih tinggi dari kita ya, seperti Vietnam, mungkin Cina sedikit lebih tinggi dari kita. Tapi di luar itu kita termasuk bagus ya, dan ini sesuatu yang kita harus syukuri. Meskipun bukan berarti kita tidak ada masalah ya, kita tidak menutup mata ya bahwa ada PHK di dalam jumlah yang cukup besar di berbagai industri, kita juga melihat itu. Tapi kami ingin katakan bahwa secara umum perekonomian kita baik. Apakah dengan capaian-capaian 3 indikator makroekonomi utama tersebut, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga mengenai unemployment rate yang Anda rasa cukup bagus, Pak Edi, itu sudah sesuai dengan menuju target jalur ke pertumbuhan ekonomi 8%? Nah, dan how to get there? Ya, kalau dibandingkan target ya sedikit di bawah target ya. Kan target kita kan di atas 5% ya, 5, tahun ini ya, Pak. Tahun ini ya. Nah, jadi kita harapkan nanti ada peningkatan lagi di triwulan berikutnya ya. Jadi apalagi kalau dibandingkan dengan target Bapak Presiden ya 8%, meskipun kalau kita lihat di dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional yang disusun oleh teman-teman Bappenas ya, itu kan 8% tidak kemudian tahun ini juga. Betul, 2028 ya, Pak? 2028, 2029 mungkin kita harapkan ke sana. Jadi kalau kita melihat situ sih, kita masih optimistis lah gitu dengan target tinggi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Kalau kami di pemerintahan ini kan mencoba untuk semaksimal mungkin mewujudkan itu. Nah, jadi kita akan bekerja keras kalau untuk tahun ini di triwulan berikutnya, dan untuk tahun-tahun mendatang kita terus bekerja keras. Mengenai inflasi, Pak, tadi seperti yang Anda sampaikan, Pak Edi, itu memang di bawah 2%, tapi banyak juga yang mengatakan ini adalah bentuk alarm deflasi, gitu Pak ya. Dan deflasi ini kan somehow juga menunjukkan secara langsung daya beli masyarakat yang sedang tidak begitu menguat, begitu ya Pak ya. Adakah tanggapan Anda mengenai narasi ini, Pak? Banyak ya kita mendengar gitu, dan saya sudah bicara dengan teman-teman khususnya di BPS ya. Dan kalau di inflasi itu kan kita bisa pilah menjadi 3 komponen ya. Yang pertama itu komponen, sering dibilangnya komponen harga pangan bergejolak ya, volatile food. Yang kedua itu komponen inflasi inti. Yang ketiga itu adalah komponen harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price. Nah, biasanya yang dianggap mencerminkan daya beli itu adalah inflasi inti. Inflasi inti kita masih positif. Ya, masih oleh karena itu memang kalau dibandingkan mungkin periode sebelumnya mungkin menurun, tapi dia masih positif, menunjukkan bahwa secara umum ya, saya tidak bicara secara spesifik ya, kita nggak menafikan bahwa beberapa kelompok masyarakat merasakan penurunan daya beli ya, tetapi inflasi inti masih positif, menunjukkan bahwa masih ada pergerakan daya beli meskipun tidak sebesar sebelumnya. Nah, yang deflasi itu justru adalah biasanya, dan ini memang berubah-ubah ya, tapi biasanya yang terjadi selama ini adalah untuk komponen harga pangan bergejolak. Justru itu secara umum kita pandang negatif ya, meskipun juga tidak sepenuhnya demikian. Saya kasih contoh yang detail, misalkan untuk harga daging ayam sekarang itu lagi rendah. Itu kan bagus untuk konsumen, tapi tidak bagus untuk peternak ya. Betul, Pak. Nah, jadi yang terjadi deflasi itu biasanya adalah komponen pangan, dan secara umum itu merupakan hasil kerja keras dari teman-teman sektor untuk mempertahankan harga gitu ya, atau membuat harga itu tetap baik gitu ya. Jadi kalau penurunan daya beli, meskipun kita perlu waspadai dan kita tidak menafikan beberapa komponen merasakan itu,
secara umum daya beli masih ada pertumbuhan meskipun tidak seperti sebelumnya. Tercermin dari mana? Dari inflasi inti. Oke, baik Pak Edi, sudah cukup jelas. Sekarang mungkin menyongsong jendela semester 2 2025 ya Pak. Sektor apa yang menurut Anda masih menjadi pekerjaan rumah tentunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, inflasi yang lebih baik pula, dan juga employment rate agar segera dikikis Pak, menciptakan lapangan kerja lebih baik lagi di semester 2 ini? Ada beberapa sektor yang kita harus mendapat perhatian besar karena posisinya ya. Yang pertama itu pertanian, karena tenaga kerja kita masih banyak yang bekerja di sektor pertanian dalam arti luas ya, meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah selama triwulan pertama itu tumbuh baik ya, dan menjadi salah satu dari pendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi karena surplus ya Pak ya, kalau nggak salah ya, beras ya Pak. betul. Dalam 7 tahun terakhir ya Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau surplus beras sih kita sudah pernah capai sebelumnya. Ya, tetapi yang sekarang menjadi rekor itu adalah yang cadangan beras. Cadangan beras. Ya, cadangan beras pemerintah di Bulog ya. Nah, itu memang menjadi rekor selama ini. Nah, kembali ke tadi, jadi kalau sektor pertanian itu kita perlu perhatian karena banyak masyarakat kita bergantung hidupnya di sana. Betul. Yang kedua adalah sektor industri, ya industri manufaktur. Ini perlu perhatian karena meskipun sampai sekarang pertumbuhannya masih baik ya, tapi kita kan lihat ya di lapangan ada beberapa industri yang terus tertekan seperti industri garment gitu ya. Kita mesti lihat lagi gitu ya, ini karena persaingan atau karena disrupsi teknologi dan sebagainya. Tapi itu kalau Anda tanya apa yang kita perlu perhatikan, menurut saya adalah industri manufaktur. Karena posisinya sangat penting, kan lapangan kerja kita kan juga banyak intensif gitu ya Pak. Labor intensif, jadi kita banyak bergantung di sana selain pertanian ya. Jadi itu menjadi perhatian yang kita yang perhatian khusus gitu ya. Pak Edi, tadi karena Bapak juga menyebut mengenai manufaktur ya Pak ya, banyak juga berita yang kami dengar, narasi-narasi yang kami dengar mengenai data-data lah ya Pak ya, tentang industri manufaktur di Indonesia. Ada bentuk-bentuk, mungkin kita pakai rasio ini Pak, industri manufaktur to GDP gitu ya Pak ya. Jadi sumbangsih dari industri dan manufaktur di Indonesia ke GDP. Itu tahun ke tahun itu memang ada sedikit tren untuk menurun. Jadi kalau kita bisa bilang deindustrialisasi ya Pak ya. Padahal hilirisasi dari raw materials itu kan value added-nya itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk deindustrialisasi kan ya Pak ya. Daya serapnya industrialisasi gitu ya Pak ya. Adakah tanggapan sendiri mengenai fenomena deindustrialisasi sendiri Pak? Karena kalau kita ketahui negara peer countries kita yaitu Vietnam itu bisa mencapai pertumbuhan di 7-8% karena mereka support ke industri dan manufacturing-nya luar biasa begitu ya Pak ya, seperti apa? Oke, supaya tidak salah paham ya. Jadi deindustrialisasi itu bukan berarti pertumbuhan industri kita itu negatif. Ya, betul. Jadi kalau proporsi atau persentase industri terhadap PDB itu turun, di kita itu, nah di sisi lain kan pertumbuhan industri tetap positif. Nah berarti ada sektor lain yang tumbuh lebih cepat, sehingga sektor industri tetap tumbuh, tetapi pertumbuhannya tidak setinggi sektor lain yang merupakan kontributor terhadap PDB. Nah, tapi tentu saja sekali lagi kita tidak mengatakan tidak ada masalah ya, tetapi secara umum industri kita memang masih terus tumbuh gitu ya. Tapi kemudian kita juga harus melihat lebih dalam ya, karena misalkan sampai saat ini kan kalau kita bedah lebih dalam kan industri kita yang tumbuh positif itu mengandalkan industri yang berbasis sumber daya alam, ya itu menjadi PR kita juga ya. Kita perlu pendalam, betul gitu. Kita perlu di luar sektor itu juga kita perlu dorong. Hilirisasi tidak jelek ya, tapi kita masih perlu kerjakan yang lain. Kita perlu perhatikan yang lain. Penyerapan mungkin ya, penyerapan hasil hilirisasi itu. Iya. Manufaktur yang ada betul, di industri yang lebih advance gitu ya, gitu. Value added-nya jelas gitu ya Pak, hasil dari hilirisasi. Baik Pak, itu juga sudah menjadi catatan utama ya Pak ya dari kami. Baik Pak.